Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke pasal 14 dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, yang judulnya adalah Al-Atharul Qabihatu lil Ma'asi, efek-efek buruk dari berbagai macam kemaksiatan. Beliau akan menyebutkan 9 efek buruk dari kemaksiatan. Beliau mengatakan walil ma'asi minal atharil qabihatil madmumah wal mudhirrah bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu Allah. Berbagai macam kemaksiatan itu memiliki efek buruk yang sangat tercela, membahayakan hati dan badan manusia baik dunia maupun akhiratnya, dan tidak ada yang mengetahuinya, yaitu hakikat efek buruk ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini hanya apa yang diketahui oleh penulis kitab dan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini, dan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu terhadap hal tersebut. Yang intinya adalah kemaksiatan apapun maka dia memiliki efek buruk terhadap pelakunya. Setelah dia itu efek buruk kepada masyarakat sekitar, maka dia pun berefek buruk kepada pelakunya sendiri. Dan Imam Ibnu Qayyim mengumpulkan ada 9 efek buruk. Yang pertama, faminha hirmanul ilmi, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Yang pertama adalah efek buruk daripada kemaksiatan terhadap pelakunya, yaitu seseorang yang berbuat maksiat akan terhalangi dari ilmu. Jadi ilmu tidak bisa sampai kepada dia. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mengantarkan manfaat dunia dan akhirat, yaitu ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia, orang bermaksiat maka tetap dia mendapatkan ilmu dunia, semakin pintar semakin pintar. Tapi maksudnya di sini adalah ilmu yang hakiki, yang sesungguhnya, yaitu ilmu yang menjadikan dirinya takut kepada Allah, yaitu ilmu agama. Jadi para ulama membahas ilmu, kalau bahasan itu dalam Quran dan hadis berkaitan dengan ilmu yang dipuji, ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari, maka semuanya adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka itu hukumnya mubah karena itu dunia, dan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah dibicarakan oleh Allah untuk berusaha untuk mempelajarinya. Beliau mengatakan lagi, sesungguhnya ilmu itu adalah nur, cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala lontarkan ke hati manusia, sedangkan kemaksiatan itu memadamkan cahaya. Jadi ilmu itu cahaya, kemudian kemaksiatan itu kegelapan yang bisa mematikan cahaya. Kalau orang itu sudah bergelimang dengan kemaksiatan, maka tidak mungkin cahaya itu terang. Yang ada adalah
redup dan akhirnya mati tertutup oleh kegelapan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu inilah para ulama mengatakan bahwa ilmu itu tidak akan sampai kepada para pendosa. Kenapa demikian? Karena ilmu itu cahaya, sedangkan dosa itu kegelapan. Semakin besar dosa dan kemaksiatan, maka semakin besar pula kegelapan itu yang akhirnya menutupi cahaya, menghalangi cahaya, tidak bisa masuk ke dalam hati pelaku dosa tersebut. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik, tatkala Imam Syafi'i duduk di depannya Imam Malik, wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatih. Jadi ketika Imam Syafi'i belajar di hadapan gurunya Imam Malik, ya, maka ketika Imam Syafi'i itu membaca di depan Imam Malik, begitulah proses belajar mengajar yang namanya talaqi. Jadi guru membacakan kepada muridnya, murid menyimak, atau murid membaca dikoreksi oleh gurunya. Itu namanya talaqi. Dan talaqi ini adalah cara belajar yang paling benar, bukan otodidak, karena otodidak itu bisa salah dan tidak ada yang menegur. Talaqi ini belajar langsung kepada ahlinya. Sehingga apa? Sehingga biasanya pemahamannya lebih lurus, jauh dari kesalahan. Apabila murid keliru memahami, maka diluruskan oleh gurunya. Nah, ketika Imam Syafi'i membaca ilmu yang dibaca di hadapan Imam Malik, maka Imam Malik merasa takjub, yaitu dia mengatakan, atau apa yang ditakjubi, dia merasa takjub begitu luar biasanya kecerdasan Imam Syafi'i ini, wa tafaqqudi dzakaihi, tawaqqudi dzakai, dan begitu luar biasa yaitu pandainya seorang Syafi'i ini, wa kamali fahmi, dan begitu luar biasa pemahaman yang sempurna yang ada pada Imam Syafi'i. Jadi memiliki keluar biasaan dalam menghafal dan memiliki keluar biasaan dalam memahami. Ya, jadi orang itu beda-beda. Ada di antara kita pinter, tapi pinternya menghafal, memahami sulit. Ya, ada di antara kita memahaminya mudah, disampaikan langsung paham. Tapi untuk menghafal sulit, cepat hilang. Ya, ada lagi sulit menghafal, sulit memahami, ya kan? Maka inilah kondisi manusia. Nah, Imam Syafi'i memiliki keistimewaan dua hal: hafalannya luar biasa, pemahamannya luar biasa. Namun, walau bagaimanapun dia seorang manusia, kadang-kadang ada saja hal yang menghalanginya untuk memahami ilmu. Qala inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran. Kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ke dalam hatimu cahaya, fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka cahaya ilmu yang ada pada hatimu itu jangan sekali-kali dipadamkan dengan perbuatan maksiat. Ini isyarat dari Imam Malik, hati-hati, dosa dan kemaksiatan besar atau kecil apapun bentuknya itu bisa memadamkan ilmu. Nah, kalau terlalu banyak dosanya, maka gelap hati itu dan sulit untuk menerima ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui ikhwana fiddin azakumullah, bahwasanya Imam Syafi'i ini memang orang istimewa, lain dengan kita-kita ini. Jadi Imam Syafi'i itu dari sejak kecil memang suka ilmu. Ya, kalau kita kan suka main, ya kan? Kita ini suka main, dari kecil suka main. Kita pun juga demikian dahulu, main layangan, main kelereng, main apa begitu. Bahkan sampai dewasa pun masih terbawa suka main ini, kan gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i, dia sendiri mengatakan dalam beberapa kitab tarikh biografi, kalau disebutkan tentang Imam Syafi'i, itu rata-rata ada pengakuan dari Imam Syafi'i. Beliau sendiri mengatakan, hafidhul Qur'ana fi sab'in. Aku sudah hafal 30 juz Al-Qur'an umur 7 tahun. Ini luar biasa. Ya. Taib. Kemudian dia sendiri mengaku bahwasanya, lalu aku hafal
kitab Muwatta'nya Imam Malik, gurunya sendiri, itu pada umur 10 tahun. Jadi 10 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal hadis Muwatta'. Demikian pula dia baca penjelasan-penjelasannya. Tentu saja kitab-kitab yang luas dia baca. Lalu dia mengatakan, wa aftaitu fi 15. Lalu aku pun mau tidak mau harus berfatwa pada umur 15 tahun. Kita 15 tahun sedang apa? Ya, main HP. Ya kan? Apa namanya? Mobile Legend. Terus apa lagi itu? PUBG dan lain sebagainya. Ya. Kita sekarang itu begitu. Jadi tidak ada puluhan hadis, tidak ada ratusan hadis, tidak ada apalagi jutaan hadis yang ada di pikiran kita. Al-Quran pun juga lupa-lupa, juz amma lupa. Itu kita. Nah, Imam Syafi'i memang demikianlah orangnya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya dalam hal ilmu, sehingga sekecil itu, semudah itu dia sudah memberikan ilmu kepada orang lain. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau pernah mengalami suatu masalah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asin. Kata Imam Syafi'i ini, suatu saat aku mengadukan perkaraku tentang hafalanku yang kacau kepada Waqi'. Waqi' salah satu gurunya. Jadi gurunya banyak Imam Syafi'i itu, termasuk Imam Malik. Aku mengeluhkan atau mengadukan buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Jadi mengeluh, gimana Imam, bagaimana ini kok saya mengalami kesulitan ini, padahal hafalannya jutaan, Qurannya luar biasa sudah. Tapi ketika dia tambah hafalan-hafalan kok susah, atau beberapa hafalannya hilang, maka kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, Imam Waqi' menyuruh aku untuk meninggalkan maksiat. Subhanallah, seorang imam disuruh meninggalkan maksiat. Maksiat apa kira-kira yang dilakukan? Beliau mengatakan, dan Imam Waqi' pun mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah keutamaan. Dalam beberapa nuskhah riwayat mengatakan nur. Ilmu itu nur, dan cahayanya Allah itu tidak akan dianugerahkan kepada pendosa. Jadi kalau orang itu berbuat dosa, seolah-olah dia punya tameng untuk menangkal ilmu yang akan datang dari Allah kepada dirinya. Itu maksudnya. Nah, ini perkara ini atau untaian syair ini itu ada asbabnya, ada sebabnya. Apa itu? Suatu ketika Imam Syafi'i mengalami kekacauan di dalam hafalnya, tapi kacaunya hafalan Syafi'i bukan seperti kita. Kalau kita itu hilang, betul-betul hilang blas gitu. Ya, karena memang hafalan kita sedikit. Tapi kalau Imam Syafi'i mungkin hilang 1-2 hadis itu sudah dianggap kacau gitu loh. Ya. Ayat yang dihafal 30 juz Al-Quran yang dihafal, kemudian nyambung ini ke sana, itu sudah dianggap kacau gitu. Musibah bagi beliau. Kalau kita kan tidak, memang nggak hafal gitu loh. Ya. Nah, beliau tatkala dia mendapati kesulitan dalam masalah hafalan, maka beliau minta nasihat kepada Imam Waqi'. Ternyata disuruh apa? Disuruh meninggalkan maksiat. Hati-hati, tinggalkan dosamu. Ya, seolah-olah dia divonis bahwa dia ini sedang melakukan dosa. Hati-hati, itu menghilangkan hafalanmu, menghalangi ilmu. Maka kata para ulama bahwasanya saat itulah Imam Syafi'i merenung, kira-kira dosa apa yang saya lakukan? Direnungi. Kemudian apa? Kemudian Imam Syafi'i baru sadar. Apa yang disadari? Tadi atau beberapa saat yang lalu, beliau itu tidak sengaja melihat wanita tersingkap kakinya, hanya kakinya loh, dan dia melihatnya tidak sengaja, tapi mungkin karena manusiawi ya, ketika dia melihat kemudian merasakan sesuatu yang ingin dia teruskan misalnya. Tapi beliau sendiri mengatakan fansaraftu, lalu aku pun berpaling. Tapi mungkin karena manusia hatinya terpaut kepada auratnya wanita, yang namanya manusia, meskipun dia berpaling.
Maka dia sejak itu sadar, oh ternyata apa? Ternyata ini sebabnya. Kesulitan dan kekacauan hafalan saya, ilmu saya ini karena apa? Karena tadi saya sempat melihat auratnya seorang wanita. Ini aurat bukan aurat yang macam-macam loh ya. Kaki, cuman kaki saja. Ya, atau mungkin betis misalnya. Ya. Itu pun sudah mengacaukan hafalannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari situlah dia menulis sebuah bait atau 2 bait syair ini. Itu asal usulnya. Jadi tidak sengaja melihat kaki seorang wanita dan itu aurat, dan para ulama sepakat ya, kakinya wanita itu aurat. Mazhab apapun mengatakan kaki wanita aurat. Makanya para ulama mengatakan inilah banyak para pengaku mazhab A, B, C, D tapi kemudian meninggalkan mazhabnya masing-masing. Apa itu? Tidak menyuruh istrinya menutup kakinya. Padahal dia mengaku mazhab A, mazhab B, mazhab C, semuanya mengatakan kaki itu aurat. Tapi ternyata tidak diamalkan. Tidak menyuruh keluarga perempuannya untuk menutup kakinya. Ini salah satu masalah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku mazhab dari mazhab apapun, apalagi mazhab Syafi'i. Mengaku mazhab Syafi'i tapi giliran masalah seperti ini diabaikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi seperti inilah yang istimewa dari Imam Syafi'i. Sedikit saja perbuatan dosa, bahkan kalau kita lihat ini nggak sengaja, tapi Imam Syafi'i sudah menganggap itu adalah perbuatan dosa, ya, kemudian mengacaukan hafalannya. Dan itu sama sekali berbeda dengan kita. Kita ini setiap hari melihat aurat, melihat dosa, mata kita berdosa, telinga kita berdosa, tapi kok aman-aman saja, nggak ada perasaan bahwasanya kita ini tidak dapat ilmu. Karena memang setiap hari kita nggak dapat ilmu, ya. Kita tidak berkecimpung dengan ilmu kadang-kadang, sehingga nggak kerasa. Meskipun bermaksiat, berdosa, mata berdosa, telinga berdosa, tidak merasa bahwasanya ilmu terhalangi, karena memang kita nggak belajar, kita nggak menghafal. Tapi kalau orang yang punya hafalan ribuan, ratusan, jutaan hadis, melakukan satu dosa, hilang sekian banyak hadis yang dia miliki. Terhalang pemahaman ilmu karena sebab dia memikirkan suatu perbuatan dosa. Tapi kalau kita ini bukan terbiasa menuntut ilmu agama, tidak biasa menghafal hadis, Quran, ayat-ayat Allah, tidak biasa memahami kitab-kitab para ulama, apalagi terbiasa melakukan perbuatan dosa, mata dan telinga kita, bahkan tangan kita, maka seolah-olah biasa saja, nggak terasa apa-apa. Dan bisa jadi itu karena banyaknya kemaksiatan sehingga menutup hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah apabila kita ini merasa kok sulit memahami ilmu, kok sulit menghafal ilmu, lalu kemudian kita merenung, oh ternyata hari-hari saya ini berbuat ABC dari perbuatan dosa. Saat itulah kita bisa sadar meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, wa minha hirmanur rizqi. Di antara efek buruk kemaksiatan adalah terhalangi pelakunya dari rezekinya Allah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah itu bisa dihalangi rezekinya dengan sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Bagaimana ceritanya? Beliau mengatakan, waqad taqaddama wa kama anna taqwallahi mujlibatun lirizqi fatarkut taqwa mujlibatun lil faqri famastujliba rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya ketakwaan kepada Allah itu memudahkan rezekinya, jadi kalau kita bertakwa maka rezeki semakin lancar, mudah, ya, sedikit banyak yang penting berkah. Dan rezeki itu tidak hanya uang. Jadi orang yang bertakwa pasti Allah akan memudahkan rezekinya. Tapi kita memahami rezeki harus lebih luas, bukan hanya uang. Ya, bahkan para ulama mengatakan bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak diuji, pasti diuji. Tapi Allah berikan anugerah berupa penyelesaian yang bagus. Ketika diuji dengan kesulitan maka dia sabar. Ketika diuji dengan sesuatu yang menyenangkan maka dia syukur. Itulah orang yang bertakwa. Sehingga rezekinya datang dengan mudah. Dan sekali lagi kita memahami rezeki bukan hanya uang atau bukan hanya gaji. Itu sebagian kecil daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah
keluarga juga rezeki? Bukankah juga waktu itu juga rezeki? Umur juga rezeki, kesehatan juga rezeki, kemudian tempat tinggal juga rezeki, keselamatan atau selamat dari mara bahaya juga rezeki, ketenangan hati juga rezeki. Banyak sekali rezeki itu. Nah, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah menguji, hartanya kurang, tapi rezeki dari sisi yang lain, maka itu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu memudahkan rezeki. Mana dalilnya? Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan perkaranya mudah dan Allah akan membentangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu dalilnya. Jadi takwa memudahkan rezeki dengan izin Allah. Kebalikannya, maka ketika dia pendosa, berbuat maksiat, maka Allah akan menyempitkan rezekinya. Maka kalau dia tidak bertakwa, maka itu akan menarik atau menjadikan dia menjadi kekurangan. Maka tidaklah didapatkan rezeki Allah itu seperti ketika ditinggalkan kemaksiatan. Artinya beda. Orang yang mencari rezeki disertai dengan dosa dan maksiat dapat rezeki juga, karena Allah menjamin setiap makhluk hidup yang dihidupkan oleh Allah pasti ada rezekinya sampai mati. Tapi ini berbeda dengan orang yang mencari rezeki disertai dengan takwa, dimudahkan, diberikan, dilimpahkan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang kedua. Lalu yang ketiga, wa minha. Yang ketiga termasuk efek buruk daripada kemaksiatan, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Keterasingan yang dia dapati ketika dia berdosa, berbuat maksiat, maka seolah-olah ada jarak antara dia dengan Allah. Tidak bisa dekat kepada Allah. Hambar ketika bermunajat atau berdoa kepada Allah. Hatinya liar. Ya. Tidak tenang ketika menghadap kepada Allah. Jadi tidak ada rasa nikmat sama sekali ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak dekat kepada Allah. Bayangkan, sekarang ini hidup di dunia, kehidupan dunia, antara bos dan pegawainya. Bos mengatakan aturan di perusahaan ABCD, lalu pegawainya melanggar semua aturan ABCD. Disuruh A, dia kerjakan B, disuruh B, kerjakan A, terus begitu. Maka saat itulah pimpinan perusahaan tidak suka kepada pegawainya ini, dan pegawainya ini tidak bisa dekat dengan pimpinannya karena kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Maka demikianlah Allah kepada hambanya, hamba kepada Allahnya, maka tidak bisa dibandingkan. Jelas lebih mulia Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pimpinan perusahaan tadi. Tapi secara global demikian, para pendosa yang durhaka kepada Allah itu tidak bisa tenang berhadapan dengan Allah. Ketika dia beribadah hambar, sholatnya hambar. Ketika sholat dari awal sampai selesai bosan, tidak ada rasa nikmat ketika beribadah. Berdoa pun kadang-kadang kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Tidak bisa dia itu merasakan haru, tidak bisa meneteskan air mata ketika meminta kepada Allah. Dibacakan ayat Allah pun juga tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Maka ini adalah karena apa? Karena banyaknya dosa yang telah ia lakukan. Ya. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman kalau dibacakan ayat Allah, dia ngerti, maka hatinya pasti bergetar. Nah, kalau hatinya bergetar, kemudian kalau diresapi terus, dia akan takut kepada Allah dan menangis. Tapi ini karena menjadi pendosa, sering berbuat maksiat, maka dia jauh kepada Allah. Jadi tidak ada efek apa-apa ketika disebut nama Allah. Ketika diseru untuk mendekat kepada Allah, hambar. Ketika sholat gak ada rasanya. Ya, padahal orang mukmin itu akan mendapati lezatnya iman ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Jadi tidak ada rasa nikmat sama sekali ketika mendekat kepada Allah, karena hatinya tertutup oleh kemaksiatan. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsya. Andaikan semua kenikmatan dunia dia punya segala-galanya,
Semuanya dia punya. Ya, harta benda semua punya, rumah mewah semua punya, kendaraan berapa pun ada. Uang apalagi. Bahkan dia mungkin kesulitan untuk menghabiskan uang sehari ini. Maka itu tidak sebanding kenikmatan dunia itu dengan keterasingan, ketidaktenangan ketika menghadap Allah. Jadi dia, andaikan dia gunakan harta benda semua yang ia punya untuk membeli kedekatannya kepada Allah, dia tidak bisa tenang. Untuk membeli rasa nikmat beribadah kepada Allah, dia tidak bisa membeli hal itu. Karena untuk mendapatkan kenikmatan beribadah itu dengan takwa, bukan dengan kemaksiatan. Orang meskipun tidak punya harta, tapi kalau dia takwa, nikmat beribadah, nyaman ketika beribadah, sholatnya khusyuk, memintanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah, takwa kepada Allah. Tapi kalau dia pendosa, jauh dari Allah, sulit untuk merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa minha al-waqshatul lati tafsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlal khairi minhum fa innahu yajidu waqshatan bainahu wa bainahum wa kullama qawiyat tilkal waqshatu ba'uda minhum wa min mujalasatihim wa haruma barakatul intifa'i bihim wa qaruba min hizbi syaitan biqadri ma ba'uda min hizbir rahman. Yaitu keterasingan yang dia dapatkan dengan manusia sekitarnya. Artinya apa? Ketika seorang itu menjadi pendosa, selalu berbuat maksiat, maka dia mendapati hubungan dengan manusia sekitarnya itu hambar. Dia merasa aneh. Dia tidak bisa bergaul dengan manusia. Dia akhirnya bisa-bisanya akhirnya menjaga jarak dengan masyarakat sekitar. Apalagi masyarakat tersebut adalah orang-orang baik, gak bisa nyambung. Ya. Jadi seolah-olah ini air dengan api, gak bisa sama. Nah, seperti itulah, maka dia mendapati rasa yang tidak nyaman dengan masyarakat sekitar dan semakin kuat, yaitu rasa asingnya ini, maka semakin jauh dan semakin tidak mungkin dia untuk bermajlis, bergaul dengan masyarakat sekitarnya, apalagi orang-orang yang saleh, apalagi dia untuk mendapatkan berkah ilmunya para ulama, tidak bisa, sulit. Ya, ini pelajaran berharga bagi mereka-mereka yang melakukan banyak kemaksiatan tapi mengharap berkah dari kiai. Dari mana berkahnya? Karena apa? Karena setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak bisa seseorang yang berdosa kemudian melemparkan dosanya kepada orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Tidak bisa dia transfer, ya, kecuali kalau orang menghendaki. Ini tidak mengharapkan pahala gurunya, mengharapkan pahala kiainya, tapi dia berdosa. Mana bisa dia mendapatkan transfer pahala seperti ini? Dia dulu berbuat baik, bertakwa, baru kemudian orang lain mungkin berderma kepada dia nanti. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka semakin dia jauh dari masyarakat sekitar, terutama para ulama. Karena apa? Karena tadi sebabnya dosa, sehingga dia ini sulit untuk bergabung dengan orang-orang yang baik. Maka akhirnya dia dekat dengan kelompoknya setan. Dan setan ada dua macam, setan manusia ataupun setan dari bangsa jin. Dan begitulah seterusnya. Karena apa? Karena sesungguhnya kata sebagian para ulama, inni la'asillaha fa'aradhalika fi khuluqi dabati wa mra'ati. Ada para ulama mengatakan, sungguhnya aku ini pernah berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu aku melihat dampak buruknya itu ada pada perangainya, yaitu kendaraanku dan istriku. Apa artinya di sini? Disebutkan apabila seorang itu berbuat dosa, maka dia mendapati dirinya itu dalam keadaan terasing di antara keluarganya sendiri. Sehingga apa? Sehingga seolah-olah dia ini orang asing di hadapan keluarganya sendiri. Kepada istrinya pun ucapannya tidak bermanfaat. Dia ngomong A, tidak dituruti oleh keluarganya.
Dia nyuruh B, keluarganya mengingkari, keluarganya membantah. Itulah keterasingan seseorang pendosa dengan orang yang ada di sekitarnya. Jadi tidak bermanfaat kalam baiknya, ya, tidak bisa bermanfaat. Seperti seorang bapak-bapak yang memang suka merokok misalnya, ini dosa, terus menerus dia lakukan demikian. Jangan harap engkau melarang anak laki-lakimu merokok kemudian ditaati, sulit ditaati. Kenapa demikian? Ada wahsyah, ada keterasingan dia. Kenapa demikian? Dia nyuruh A, B tidak bisa dituruti oleh anaknya. Karena memang Allah menghukum dengan sebuah perbuatan dosa, maka seolah-olah dia ini sulit untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Maka akhirnya keluarganya pun sendiri kadang-kadang membantah. Dan itu dikatakan oleh para ulama, seorang suami atau seorang bapak ketika melakukan perbuatan dosa, ya, maka kemudian dia ingin memperbaiki keluarganya sulit. Karena memang keluarganya melihat dirinya. Kalau dirinya baik, maka keluarganya ngikut. Tapi kalau dirinya itu buruk, berbuat dosa, pasti anak dan istrinya akan melihat dia dan akan mengikuti jejaknya. Ini biasanya demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima, wa minha ta'siru umurihi alai. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum para pendosa, pelaku maksiat itu akan dipersulit berbagai macam perkaranya. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunahu au muta'assiran alai. Maka tidaklah dia itu menghadapi suatu perkara melainkan tertutup rapat atau sulit untuk diselesaikan. Jadi setiap ada masalah sulit, bahkan kadang-kadang tidak bisa dipecahkan, akhirnya putus asa. Itu hukuman Allah, merupakan efek buruk ketika seorang itu berbuat kemaksiatan. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amri yusra. Ini sebagaimana kebalikannya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya mudah. Tadi kita katakan orang yang bertakwa itu enak sekali, bagus sekali, nyaman hidupnya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya yaitu mudah. Belum lagi nanti diberi rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap kali ada urusan, setiap kali ada masalah, seberat apapun beres. Ya. Karena apa? Karena dia punya Allah. Diserahkan semuanya urusan kepada Allah, selesai. Anda kan belum selesai sekarang, besok lusa, pasti ada jalan keluar. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi orang pendosa jauh dari Allah, tidak bisa dia menggantungkan dirinya kepada Allah, karena dia durhaka kepada Allah dan tidak akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah efek buruk para pendosa, pelaku kemaksiatan, maka urusannya dijadikan sulit. Ketika dia kurang rezeki, maka dia tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersabar, sehingga yang ada adalah marah-marah, murka, ya, akhirnya kemudian putus asa dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian tidak sabar, mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ini orang-orang yang tidak bertakwa dan ini adalah pendosa. Kemudian faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Siapa yang meninggalkan ketakwaan, tidak mau takwa kepada Allah, artinya berbuat maksiat, maka Allah akan menjadikan perkaranya itu menjadi sulit. Kemudian yang keenam, wa minha zulmah yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Yang keenam, efek buruk dari kemaksiatan adalah pelaku maksiat itu akan mendapati kegelapan dalam hatinya secara hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apa maksudnya kegelapan di sini? Para pendosa, pelaku kemaksiatan itu akan mendapati kegelapan. Sebagian para ulama mengatakan zulmatun hissiyah. Dia akan mendapati pada dirinya kegelapan secara fisik. Artinya apa? Tidak memancarkan nur. Ini ada pendapat demikian. Sebagian yang lain mengatakan maksudnya di sini adalah zulmatun ma'nawiyah. Artinya kegelapan yang akan menutupi hati. Dan ini yang lebih tepat karena Allah mengatakan kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Tetapi itu adalah ran, yaitu titik hitam yang ada pada hati manusia setiap kali dia melakukan dosa. Dititik oleh Allah titik hitam.
Semakin banyak dosa, semakin ditilik, semakin gelap. Akhirnya apa? Tertutup hati itu. Kalau sudah tertutup hati ini mati, maka dia tidak bisa menerima kebenaran. Itulah yang dimaksudkan, yaitu kegelapan akan didapati oleh orang yang berbuat dosa. Semakin banyak dosanya, semakin gelap, tertutup hatinya. Sehingga kalau tertutup hatinya, matanya pun akhirnya tertutup, tidak bisa melihat kebenaran. Hatinya pun tertutup, atau asalnya adalah hati tertutup, tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian telinganya pun tertutup, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Jadi inilah yang nomor 6, dan insyaallah akan kita sambung setelah adzan isya. Allahu a'lam. Fadhol. Wah. Kita sambung kembali. Yang ketujuh, di antara efek buruk daripada perbuatan maksiat, yaitu anal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Kemaksiatan itu bisa membuat hati dan badan lemah. Jadi hati jelas, karena inti daripada semua yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati itu bagus, maka semuanya bagus. Apabila hatinya buruk, maka semuanya jadi buruk. Nah, beliau mengatakan amma wahnu lil qalbi fa amrun dhahir. Adapun efek buruk dari maksiat, kemaksiatan itu adalah mengakibatkan lemahnya hati, jelas. Karena maksiat itu nyerangnya hati dulu, sehingga hati menjadi lemah. Bahkan setiap perbuatan dosa yang berhasil terjadi pada diri seorang, ya, entah karena hawa nafsu, entah karena bujukan setan, atau mungkin sebab yang lain, kalau berhasil melakukan satu dosa, maka di situ Allah menitik satu titik hitam. Kalau tidak segera bertaubat, dia akan melakukan dosa yang lain, semakin banyak dosa itu, dan hatinya dikuasai oleh titik hitam akibat maksiat, semakin lemah, akhirnya mati. Artinya ujung-ujungnya
maksiat itu mematikan hati dan juga melemahkan, bahkan bisa mematikan jasad. Disebutkan beliau, wa amal fajiru fa innahu wa in kana qawiyal badan fa huwa adhafu syai'in 'indal hajah. Adapun pendosa itu, maka meskipun badannya kuat tetapi dia lebih lemah atau paling lemah ketika dibutuhkan untuk kebaikan, tidak mampu berbuat apa-apa. Fatakhunuhu quwwatuhu ahwaja ma yakunu ila nafsihi, maka berkhianatlah kekuatan itu kepada hatinya tadi, karena hatinya sudah lemah. Ketika dituntut untuk kebaikan, dia pun akhirnya khianat, tidak bisa melakukan apa-apa karena kelemahan akibat lemahnya hati. Sebabnya adalah kemaksiatan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan tentara kaum muslimin, bahkan asalnya bukan tentara, mereka ini kaum muslimin biasa, jumlahnya 300 sekian belas, menghadapi musuhnya di perang Badar 1000 sekian orang-orang kafir terlatih perperangan, senjata mutakhir, badan kuat-kuat terlatih. Tapi karena apa? Karena fisiknya saja yang kuat, tapi mereka dipenuhi dengan dosa, hatinya lemah. Sementara orang-orang yang beriman, hatinya kokoh kuat, sehingga fisiknya pun semakin kuat, maka dengan mudah orang-orang Islam mengalahkan orang-orang kafir, padahal jumlahnya lipat 3 kali bahkan lebih. Lihat bagaimana Persia dan Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin pada zaman Khulafaur Rasyidin. Padahal kita kenal Persia, Romawi, mereka kuat, tangguh tentaranya, dikalahkan oleh orang-orang Islam. Kenapa demikian? Karena mereka hatinya lemah, sehingga akhirnya fisiknya pun melemah meskipun awalnya kuat. Kita pun juga demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ini sering berbuat dosa, hati kita akan lemah. Untuk berbuat kebaikan malas. Akhirnya apa? Badan juga pun ikut malas untuk berbuat kebaikan. Akhirnya kalau badan ini jarang sekali berbuat baik, jarang bergerak, akhirnya badan menjadi lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ke-8, wa minha hirmanut ta'ah, terhalang untuk melakukan ketaatan. Bahkan perbuatan maksiat itu akan mengajak kepada maksiat yang lain. Tidak bisa satu perbuatan maksiat kemudian mengundang ketaatan, tidak. Biasanya perbuatan maksiat mengundang kemaksiatan yang berikutnya. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati'u 'alaihi bidzanbi tariqun tsalitsah tsumma rabi'ah wa halumma jarra. Intinya adalah kemaksiatan itu akan menghalangi ketaatan berikutnya. Jadi sulit orang kalau nggak taubat dari perbuatan dosa lalu dia kemudian berubah kepada ketaatan, sulit. Yang banyak terjadi ketika orang jatuh kepada perbuatan maksiat satu, maka dia akan tergoda untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Dan itu dirasakan oleh setiap pendosa. Jadi ketika berbuat dosa satu kali, kalau nggak segera taubat, nanti akan mengulangi lagi. Kemudian tambah lagi, tambah penasaran, dan tidak akan bisa berhenti selama-lamanya sampai ia mati atau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sadar. Dicontohkan oleh para ulama, ada seorang yang tadinya tidak bersentuhan dengan obat terlarang, ya. Kemudian karena dia punya fulus, kemudian dengar-dengar dari temannya, oh enak, bagus itu begini. Kalau kau galau maka dia akan menenangkan kau, engkau lupa masalah hidupmu. Karena dia punya fulus, dia mencoba, lalu dia konsumsi, dia merasakan kenikmatan. Padahal dia awalnya coba-coba saja. Kalau sudah merasakan demikian, sudah merasakan, oh iya benar nikmat. Saat itu juga lupa dari masalah-masalah yang membelitnya. Selesai itu, kemudian apa? Kemudian ketika ada masalah berikut yang kedua, dia gampang untuk melakukan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu seterusnya. Disebutkan juga oleh para ulama, orang yang meninggalkan satu kali sholat, awalnya dia istiqomah, sholat terus setiap hari 5 waktu. Nah, ketika sekali ingin meninggalkan sholat, dia takut, hatinya bergetar. Ini orang yang masih ada imannya. Pertama meninggalkan sholat, dia merasa takut. Sama dengan orang menjatuhkan dirinya kepada perbuatan dosa, ada rasa takut, bergetar. Tapi kalau dia tidak segera bertaubat,
besok dia akan mengulang lagi, besoknya lagi demikian, terbiasa. Nah, bahayanya kalau sudah terbiasa meninggalkan perbuatan taat, kalau terbiasa melakukan perbuatan dosa, maka tidak ada getaran hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit sudah dihidupkan kembali hatinya. Hatinya sudah mati. Digambarkan juga oleh para ulama, ada orang bohong sekali, kalau tidak mau tobat, dia akan terus terjerat oleh jeratan bohong terus begitu. Ada seorang yang ditanya, yaitu karena dia meninggalkan sholat Jumat pertama kali, padahal dia sebelumnya dia terus sholat Jumat. Pertama kali meninggalkan sholat Jumat, ya, tapi dia tidak ingin diketahui oleh orang, sehingga ketika ditanya oleh keluarganya, sudah sholat Jumat? Dia mengatakan sudah, bohong sekali. Nah, kemudian terketuk untuk bertanya lagi keluarganya, ditanya lagi, sholat di mana kamu? Mau jawab apa? Maka dia mau tidak mau, kalau nggak segera taubat, dia pasti berbohong yang kedua, sholat di Masjid As-Solihin. Padahal dia nggak sholat. Jadi pertama mengatakan dia sholat padahal nggak sholat. Yang kedua dia mengatakan di masjid A padahal nggak sholat di situ. Ditanya lagi, naik apa tadi? Tidak bisa jawab. Dia akan mengatakan, oh naik sepeda motor. Bohong lagi. Ya. Ditanya lagi, tadi siapa yang jadi khatib? Ngarang sendiri karena nggak tahu. Terpaksa. Kemudian kamu tadi mendengarkan khutbahnya apa namanya, ulasannya apa kira-kira? Bohong lagi. Kemudian jam berapa selesai? Bohong terus, tidak akan berhenti. Itulah efek buruk dari sebuah kemaksiatan. Dia akan apa? Mengundang kepada kemaksiatan dan menghalangi ketaatan kepada Allah. Dan yang kesembilan terakhir, annal ma'asi tuqassirul umura wa tamhaqu barakatahu wala bud. Kemaksiatan dan dosa itu akan memendekkan umur dan menghapus keberkahan umur. Allah akan memendekkan umurnya. Kalau tidak umurnya dipendekkan, umurnya tetap, tetapi Allah menghapus keberkahan. Tidak ada berkah dalam umurnya. Jadi Allah menentukan bisa saja. Allah mentakdirkan dengan takdir yang tergantung. Kalau dia taat maka umurnya sekian, tapi kalau dia maksiat maka umurnya kurang sekian. Bisa Allah mengatakan demikian dan mentakdirkan demikian. Atau kalau tidak demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahannya. Menjadilah orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang umurnya panjang tetapi amalnya buruk semuanya. Ini salah satu akibat buruk daripada perbuatan maksiat. Bisa dipendekkan umurnya, atau umurnya panjang tetapi kurang berkah atau hilang keberkahan umurnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 9 perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang efek buruk atau 9 efek buruk dari perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.